وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Ada satu peristiwa yang sangat menarik yang dialami oleh salah seorang ulama Ahlus Sunnah, termasuk di antara imam al-jarh wa ta'dil, imam hadis, yaitu Abu Zur'ah Ar-Razi, Ubaidullah bin Abdul Karim. Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi ini termasuk ulama hadis. Dia sezaman dengan Abu Hatim Ar-Razi, sezaman dengan Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Yahya Adh-Dhuhli, itu di masanya. Nah, Abu Zur'ah Ar-Razi ini penghafal hadis. Pada saat beliau mendekati kematiannya, dalam keadaan beliau di atas pembaringannya, maka di sisi beliau ada para ulama gitu. Ada Abu Hatim Ar-Razi, ada Muhammad bin Muslim, ada Al-Munzir bin Syadan, dari para ulama yang mereka menghabiskan usianya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memilah-milah mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih. Maka ketika melihat Abu Zur'ah dalam kondisi sekarat, ya, sakit parah beliau, mereka ingin mentalqin, menuntun Abu Zur'ah agar kemudian Abu Zur'ah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka malu. Ini Abu Zur'ah, ulama hadis, tentu dia sudah mengerti riwayatnya. Itu yang menyebabkan mereka malu untuk menuntun Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya seharusnya nggak perlu malu sih, karena kondisi sakaratul maut itu kondisi di mana butuhnya seseorang untuk dibantu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Akhirnya mereka diam. Mereka tidak menuntun Abu Zur'ah. Lalu mereka punya trik yang lain. Kata mereka, gimana kalau kita mudzakarah, murajaah hadis-hadis yang telah kita riwayatkan. Akhirnya yang ini menyebutkan sanad. Sanad itu rantai periwayatan. Misalnya Imam Bukhari meriwayatkan dari misalnya Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' dari Syu'bah dan seterusnya, itu namanya sanad. Jadi kalau satu hadis ada yang disebut sanad, ada yang disebut matan. Kalau sanad itu rantai periwayatan. Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya lagi, dari gurunya sampai kepada tabi', sampai kepada Rasulullah. Itu namanya sanad. Nah, ada pula yang disebut matan. Matan itu apa? Ucapan yang terdapat dalam hadis itu. Baik ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau ucapan sahabat, itu namanya matan hadis. Apa ya kalau di bahasa Indonesia kan apa ya? Teks hadis. Itu matan. Nah, karena mereka malu untuk mengingatkan Abu Zur'ah, karena beliau seorang alim, pasti beliau mengetahui hadis ini. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Mereka ingin mengingatkan, malu. Akhirnya masing-masing mereka menyebut sanad hadis. Yang ini punya sanad, telah memberitakan kepada kami Syekh fulan dari fulan dari Rasulullah. Tapi mereka tidak sebut teks hadisnya itu, matan hadisnya mereka tidak sebut. Yang ini juga menyebutkan sanad, tapi matannya nggak disebutkan. Seolah-olah mereka menanti, mudah-mudahan Abu Zur'ah sadar ini. Hadis apa yang kami maksudkan? Dalam kondisi mereka semuanya diam setelah menyebutkan sanad, Abu Zur'ah rahimahullah yang dalam kondisi sakit keras mendengarkan ucapan mereka menyebutkan sanad, beliau juga menyebutkan sanad hadisnya. Beliau mengatakan haddatsana Bundar
Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Abu Asim, telah memberitakan kepada kami Abu Asim, kata beliau telah memberitakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far dari Salih bin Abi Gharib, dari Kathir bin Murrah Al-Hadrami, dari Mu'adz bin Jabal berkata, ini namanya apa tadi? Rantai periwayatan namanya sanad. Jadi dahulu para ulama itu kalau mereka menghafal hadis bukan langsung ke teks hadisnya, bukan. Beda dengan kita. Teks hadisnya saja nggak dihafal, apalagi sanadnya. Ya. Nah, orang zaman sekarang kalau menghafal teks hadis itu masya Allah sudah penghafal hadis itu. Kalau dulu nggak lengkap kalau tidak menyebutkan sanadnya itu. Nah, Abu Zur'ah dalam kondisi sakaratul maut, beliau menyebutkan sanadnya sampai kepada Mu'adz bin Jabal, bahwa beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyebutkan hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, sampai di situ beliau meninggal. Lengkap hadisnya apa? Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, dakhalal jannah. Tidak tersebutkan kalimat dakhalal jannah itu, sehingga akhir ucapan Abu Zur'ah apa? La ilaha illallah. Ketika beliau menyebutkan teks hadis ini, beliau mengatakan barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, meninggal beliau rahimahullah.